Om Swastiastu. Saya Ido Bagus Mandi Mahendra Wisma, sarjana kedokteran, dokter muda bagian anestesiologi dan terapi intensif, periode 3-9 Agustus 2020 akan melakukan presentasi kedokteran preoperatif pada saat ini. Perioperatif adalah multidisciplinary subspecialty yang dimana persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Persiapkan pasien seoptimal mungkin serta meminimalkan komplikasi anestesia dan atau pembedahan yang akan dijalani. Fase operatif ini dimulai ketika ada keputusan untuk dilakukan intervensi bedah dan diakhiri ketika pasien dikirim ke meja operasi. Lingkup aktivitas keperawatan serta selama waktu tentu dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengizinan dasar pasien di tatanan klinik ataupun rumah sakit tersebut. Manajemen anestesi preoperatif tersebut adalah ada preoperatif, intraoperatif, post-operatif. Preoperatif. Sini adalah pun tujuan evaluasi membangunkan hubungan dokter pasien, dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan, mengungkap kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, penentuan risiko perioperatif, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat, memberi edukasi pasien tentang pembedahan anestesi perawatan setelah operasi dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan, mengurangi biaya lama rawat inap, pengurangan risiko, pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Baik, standar dasar pelayanan sebagai berikut: review rekam medis yang tersedia, wawancara, dan pemeriksaan berfokus pada pasien, mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi ataupun operasi sebelumnya, dan terapi medis lain. Pemeriksaan kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif. Melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan, memberikan terapi perioperatif yang sesuai, memastikan memperoleh informed consent, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Adapun penata laksanaan pra-anestesi sebagai berikut. Adapun anamnesisnya sebagai berikut: hal-hal yang perlu ditanyakan, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial, riwayat merokok, riwayat minum alkohol. Ini sangat penting. Riwayat sosial sangat penting. Riwayat penyakit itu sangat penting juga ya. Riwayat penggunaan obat terlarang atau sedatif narkoba, riwayat makan atau minuman terakhir, serta puasa prabedah. Nah, ini ingat bagaimana kita memberitahu kepada pasien puasa prabedah tersebut ada air. Bagaimana kita memberitahu puasa air mineral selama 2 jam, air susu ibu sebayi 4 jam sebelumnya, formula bayi 6 jam, susu 6 jam, makanan ringan 6 jam, makanan yang digoreng selainnya yang digoreng, makanan berat tersebut 8 jam atau lebih. Baik, pemeriksaan fisik. Sini ada brain, breathing, blood, bowel, bladder, dan bone and skin. Pada brain, GCS, pupil, bentuk, ukuran, refleks, mini kognitif pada pasien geriatri. Nah, sini pada pasien geriatri sangat ditekankan melihat pupil pada pasien, bentuk, ukuran, dan refleks tersebut. Breathing-nya, nah pada paru tersebut ingat inspeksi apakah ada lapang parut atau tidak, adakah jaringan parut atau tidak, bekas operasi seperti tersebut, adanya benjolan atau tidak, melakukan palpasi, perkusi, auskultasi, saturasi perifer. Blood, auskultasi dan palpasi, penting dilakukan auskultasi dan palpasi. Suara abnormalitas ada atau enggak,
suara abnormal, regulitas, kekuatan dan nadi. Bowel, inspeksi, warna, jelas, konsistensi stoma, palpasi, nyeri tekan atau distensi, perkusi, dan auskultasi. Bladder, nyeri kotek CPA, palpasi bentuk ginjal, produksi urin, warna, dan volume. Ini perlu dilihat pada bladder atau pada ginjal. Adanya produksi urin yang berwarna dan volumenya bagaimana. Bone and skin, pergerakan leher dan buka mulut, pasif atau aktif, fraktur celah interspinosum. Bagaimana pemeriksaan jalan napas Lemon, yaitu look externally, exfoliate the 332 rules, Malapamti skornya kurang dari 3, obstruction-nya, next mobility. Bagaimana kita melihat pada pemeriksaan tersebut. Evaluasi Malapamti, adanya 1, terlihat tonsil, uvula, dan palatum mole secara keseluruhan. Pada lihat gambar pada 1, keseluruhan bisa dilihat, terlihat gambar 2, terlihat palatum mole dan durum bagian atas tonsil dan uvula, agaknya sedikit kebuka. Yang ketiga terlihat palatum mole, durum, dan dasar uvula hampir tertutup. Istilahnya sudah tertutup, hanya terlihat palatum durum. Nah, ini sudah tertutup full yang keempat. Baik, pemeriksaan penunjang. Baik, pada pemeriksaan penunjang adanya ini sangat penting adalah rekomendasi pemeriksaan rutin, pemeriksaan darah tepi HB, HCT, leukosit, PLT, serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit, tes fungsi hati, koagulasi, X-ray, torak, dan EKG. Status fisik ASA, pasien 1, pasien sehat tanpa kelainan organik, biokimia, atau psikiatri, pasien kelas kedua, pasien dengan penyakit sistemik ringan sampai sedang tanpa limitasi aktivitas sehari-hari. Pasien ketiga, pasien dengan penyakit sistemik berat yang membatasi aktivitas normal. Pasien keempat, yaitu pasien dengan penyakit berat yang mengancam nyawa dengan maupun tanpa operasi. Yang pasien yang dengan kelas yang kelima, pasien sekarat yang memiliki harapan hidup kecil tapi tetap dilakukan operasi sebagai upaya resusitasi. Yang terakhir adalah pasien yang keenam, pasien dengan kematian batang otak yang organ tubuhnya akan diambil untuk tujuan donor. Operasi emergensi status mengikuti kelas 1 sampai dengan 6 yang di atas. Informed consent ini sangat penting. Apapun tindakannya perlu dilakukan informed consent. Penjelasan pada pasien atau wali yang kompeten mengenai seluruh prosedur yang akan dilakukan agar dapat membuat keputusan setuju ataupun tidak setuju tanpa tekanan. Baik, di mana komponen informed consent tersebut, teknik anestesi, backup anestesi, general anestesi, deskripsi anestesi, prosedur komplikasi umum, serta adanya informed consent ini adalah memberikan manfaat melindungi dokter dan pasien secara hukum dan secara kebersamaan pada saat profesionalitas saat bekerja. Adapun persetujuan tindakan informed consent atau tindakan anestesi sebagai berikut. Perlu ingat tanda tangan, ingat tanggal, jam, serta nama pasien dicantumkan, tindakan apa yang dilakukan pada saat melakukan anestesi. Persiapan pasien preoperatif di poli dan di rumah, persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, di luar perawatan persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, persiapan lain yang bersifat khusus pra-anestesi. Baik, di sini persiapan pasien preoperatif di ruang persiapan IBS, dilakukan persiapan IBS, evaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta perlengkapan lainnya, konsultasi di tempat ketika diperlukan, ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, memberi premedikasi. Yang selanjutnya adalah ruangan operasi, meja operasi dan instrumen yang diperlukan, mesin intra-anestesi dan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi dan obat-obat resusitasi, obat-obat anestesi yang diperlukan, alat pantau darah, suhu tubuh EKG, serta pulsa oximeter, di mana perlu adanya kartu catatan medik anestesi, selimut hangat untuk bayi dan orang tua. Premedikasi, sedatif, diazepam. Adapun terapi-terapi yang dapat diberikan adalah sedatif, diazepam, diphenhydramin, promethazine, metalosolam. Antikolinergiknya adalah
atropin sulfat, dan antiemetiknya adalah ondansetron, metoclopramide. Itu analgesik opiatnya adalah petidin, morfin, fentanyl, analgesik non opioid, propilaksis aspirasi, cimetidin, ratidin, antasida. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat penyampaian, pada saat presentasi. Saya, Ide Bagus Madema Wisma, mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian pada saat presentasi. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi.